Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, konnichiwa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya, Hamid ingin menyapa Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah Arhum selaku pengampu mata kuliah Linguistik Umum ini. Assalamualaikum Prof, selamat sore. Terima kasih sudah membimbing Hamid sehingga video pembelajaran ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan Hamid juga ingin minta maaf kepada Prof dan teman-teman semuanya karena di video ini Hamid menyertakan animasi yang ukurannya itu tidak bisa diperbesar lagi. Jadi Hamid sarankan untuk menontonnya landscape atau menggunakan media yang lebih besar lagi. Terima kasih. Di video pembelajaran kali ini Hamid akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari wacana. Ternyata wacana terdiri dari banyak jenis dilihat dari berbagai aspek. Untuk mudah memahaminya, kita gunakan pohon wacana. Eits, pohon wacana kita mengapa tidak bercabang dan berdaun ya? Tenang, nanti sebelum dijelaskan, pohon wacana ini akan bercabang dengan sendirinya. Tak percaya? Mari kita buktikan. Yang pertama itu wacana dilihat dari sarananya, dibagi menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan menggunakan bahasa lisan seperti dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan wacana tulis itu menggunakan bahasa tulis yang tertulis di dalam naskah atau konsep. Kemudian berdasarkan penggunaan bahasanya, wacana dibagi menjadi dua, yaitu wacana prosa dan wacana puisi. Wacana prosa itu berbentuk uraian, sedangkan wacana puisi berbentuk puitik. Dasar yang membedakan antara uraian dengan puitik ini itu adalah bentuknya. Uraian itu berbentuk paragraf-paragraf seperti dalam novel atau cerpen. Sedangkan puitik itu dibentuk dalam bait-bait seperti di dalam puisi. Selanjutnya berdasarkan penyampaian isinya, wacana dibedakan menjadi 5. Untuk mudah mengingatnya, kita gunakan kata depan. D untuk deskripsi, E untuk eksposisi, P untuk persuasi, A untuk argumentasi, dan N untuk narasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah deskripsi. Artinya menggambarkan seseorang, sesuatu hal, ataupun keadaan. Misalnya, Prof. Hasnah menanyakan kepada kalian, Hamid ini orangnya yang seperti apa sih? Nah, dari situ kalian bisa mendeskripsikan Hamid ini orangnya seperti apa. Misalnya, Hamid ini ya itu yang biasa pakai kacamata, Prof. Atau Hamid itu yang badannya agak kurus, Prof. Atau contoh lain, Hamid itu yang ada cute-cute-nya, Prof. Nah, itu misalnya. Itu termasuk mendeskripsikan. Yang kedua itu adalah eksposisi. Eksposisi itu berarti pemaparan informasi. Pernahkah kalian membaca teks prosedur yang ada langkah-langkahnya? Itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Selanjutnya yang nomor 3 adalah persuasi. Persuasi itu berarti ajakan atau imbauan. Jadi tujuan penulis menuliskan naskah persuasi ini adalah untuk menarik minat pembaca agar tertarik terhadap apa yang ditawarkan atau disampaikan penulisnya. Contohnya apa? Iklan, poster, dan spanduk. Yang keempat itu adalah argumentasi. Argumentasi berasal dari kata argumen yang artinya pendapat. Contoh, awas, bisa jadi COVID-19 hanyalah sebuah rekayasa. Nah, ini termasuk ke dalam wacana argumentasi karena berisi pendapat walaupun nanti disertai oleh fakta-fakta ataupun bukti yang memperkuat argumen dari penulisnya tersebut. Yang kelima itu adalah wacana narasi. Narasi secara singkatnya adalah cerita. Cerita seperti apa? Boleh cerpen, dongeng, novel, hikayat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan fungsi bahasa, wacana dibedakan menjadi 5, yakni wacana fatis, estetik, ekspresif, direktif, dan informasional. Yang pertama itu adalah wacana fatis. Wacana fatis itu bersumber dari
saluran untuk memperlancar komunikasi, misalnya saat perkenalan dalam ospek. Yang kedua itu adalah wacana estetik yang menekankan kepada nilai-nilai keindahan dari wacana tersebut. Contohnya adalah puisi. Yang ketiga itu adalah wacana ekspresif yang bersumber dari gagasan si penulisnya dalam menuangkan idenya ke dalam suatu tulisan. Contohnya adalah naskah pidato. Selanjutnya itu adalah wacana direktif. Wacana direktif itu wacana yang mengarah kepada tanggapan dari pembacanya. Contohnya itu adalah wacana ceramah. Yang kelima itu adalah wacana informasional. Wacana informasional ini itu bersumber dari pesan atau informasi. Jadi yang dititik beratkan di sini adalah pesan atau informasinya. Contohnya di dalam wacana berita. Selanjutnya berdasarkan saluran komunikasi, wacana juga dibagi menjadi dua, antara lain wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan seperti yang telah disebutkan tadi itu adalah wacana yang bersumber dari bahasa lisan seperti dalam percakapan sehari-hari, ditandai dengan adanya penutur, petutur, dan tuturan. Yang kedua itu adalah wacana tulisan. Wacana tulisan itu bersumber dari bahasa tulis yang ditandai dengan adanya penulis, pembaca, dan bacaan. Berdasarkan tanggapan pembaca, wacana dibagi atas dua jenis, yaitu wacana transaksional dan wacana interaksional. Wacana transaksional itu tanggapannya berupa pemenuhan terhadap keinginan dari penulis. Contohnya dalam proposal. Yang kedua itu adalah wacana interaksional yang tanggapannya berupa timbal balik secara langsung. Contohnya itu pada saat jual beli. Kemudian yang terakhir, berdasarkan banyaknya peserta komunikasi, wacana dibedakan atas 3 jenis, yakni wacana monolog, dialog, dan polilog. Wacana monolog itu peserta komunikasinya hanya satu orang, seperti saya sekarang ini sedang menyampaikan video pembelajaran. Yang kedua itu adalah wacana dialog. Wacana dialog itu peserta komunikasinya ada 2 orang, misalnya kalian menelpon teman kalian atau video call. Nah, itu termasuk ke wacana dialog. Kemudian yang ketiga itu adalah wacana polilog. Wacana polilog peserta komunikasinya lebih dari 2 atau kata lainnya banyak. Contohnya pada saat rapat ataupun konferensi. Nah, sekian dulu video pembelajaran Hamid kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan mohon kritikannya karena kritikan itu mengarah kepada kesempurnaan dari video pembelajaran berikutnya. Hamid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.